pergi ke kebun memetik bayam. Bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam nampaknya kita banyak cicilan. Pergi ke pasar membeli obat. Obat dibeli penurun panas. Jawablah salam dengan semangat, biar hutangnya cepat lunas. Jawab amin, kuat-kuat tanda orang-orang yang banyak hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Aurduri, jangan lupa membeli terasi. Menjawab salam masih sedikit sekali, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Ceramah sebelum makan hidup mulanya hilau. Lama kita ceramah dalam keadaan kelaparan. Sudah kita makan hidup ini loh terasa ceramah kenyang. Kantor yang sama kita hormati Mamanda kita Dimyati Abbas, Cikmi, sekeluarga. Yang kami hormati orang tua kami, Mamanda kami, abang, kakak, bumi, cik, adik, keponakan, dan hadirin wal hadirat. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat walafiat, bisa memenuhi undangan dari Cikmi sekeluarga dalam acara halal bihalal. Karena kita pada malam hari ini masih di tanggal 22 Syawal 1445 Hijriah, agai bulan Syawal. Selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang paling tidak enak itu kalau ceramah di depan keluarga, sanak saudara. Paling tidak enak ceramah. Tahu kalau gitu kita merasa putus ceramah di depan umum yang itu kita kenal dibanding ceramah hadapan kayu-kayu lain sama. Dalam waktu yang singkat ini acara kita itu pertama halal bihalal. Al-Quran tadi menyebutkan tentang tasa'alu nabi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Bertolong-tolonglah di antara kamu dan sambungkanlah silaturahim. Apabila kita saling tolong menolong, menyambung silaturahim, innallaha kana alaikum raqiba. Allah pasti akan selalu mengawasi, menjaga kita dan keluarga kita.
Di situ poin yang kita ambil itu adalah 2 poin. Pertama tasa'alu, yang kedua arham. Jadi yang pertama itu saling membantu sesama kita, sama dengan kita bersedekah. Saling membantu itu kan sama dengan bersedekah. As-sadaqatu 'alal miskin sedekah. Orang yang bersedekah kepada fakir miskin itu sedekah namanya. Ala zirrahim, kalau bersedekah dengan sanak saudara keluarga, zirrahim isnatani, kalau bersedekah dengan sanak saudara keluarga itu dapat 2 pahalanya. Yang pertama dapat pahala sedekah, yang kedua mendapatkan silaturahim, mendapatkan hubungan silaturahim. Itu saling membantu dari namanya. Kita saling membantu orang miskin itu adalah sedekah namanya. Tapi kalau bersedekah antara kita sesama kita dengan keluarga sama saudara kita, itu dapat 2 tadi. Yang pertama dapat nilai pahala sedekah, yang kedua kita mendapatkan nilai silaturahim. Sedekah terjaga, silaturahim pun dijaga. Nah, itu tasa'alun, itu namanya saling membantu. Apa hubungan dengan saling membantu dengan silaturahim? Waktu Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, waktu masuk ke kota Madinah, berkerumunlah masyarakat di kota Madinah itu melihat Rasulullah SAW, ngumpul ketemu dengan Rasulullah. Kenapa? Pas nengok Rasulullah itu, memang gagah sekali Rasulullah SAW itu. Orangnya itu putih, bersih, gagah. Maka sehingga masyarakat itu berkumpul nemuin masyarakat Rasulullah. Nak nengok Rasulullah itu seperti apa waktu Rasulullah masuk ke kota Madinah. Tapi apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Bersegeralah kita itu untuk meminta ampun kepada Allah. Raihlah surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Kalau kita saling membantu dan menolong, yang dikatakan dengan sedekah, itu adalah tujuannya, itu adalah surganya Allah. Karena usia, batas umur itu ada ketentuannya. Ada batas-batas umur usia kita yang kita tidak mengetahui kapan ajal itu akan dipanggil kepada kita. Maka di dalam hadis Rasulullah, lan tazula qadma abdin yaumal qiyamah, nanti pada hari akhirat nantinya sedikit pun kedua telapak kaki kita ini tidak akan pernah bergeser sedikit pun. Apakah kaki kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, apa kita kaki kita dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada sedikit pun. Hatta yus'ala an arba'in hiswalih, nanti sampai ditanya tentang 4 hal. 4 hal itu apa? An umrihi fima afnahu, umur kita itu kita habiskan kemana sampai batas tertentu nanti. Itu masalah umur. Umurnya Rasulullah itu 63 tahun. Paling meninggal wafatnya Rasulullah itu di usia 63 tahun. Di saat Rasulullah itu meninggal pun beliau dalam keadaan sakit yang sangat parah. Rasulullah pun mengalami sakit yang sangat parah. Terbaring dalam kamar itu Rasulullah.
tegak ida bisu, duduk ida bisu, cuma bisa terbaring baik. Di usia 63 tahun. Lalu masuk anak beliau yang bernama Fatimah. Anak Rasulullah itu ada 7. Dari 7 itu Fatimah Az-Zahra yang paling dekat dengan Rasulullah. Setiap adu dakwahnya, perjuangan jihad Rasulullah, Fatimah itu yang selalu membantu Rasulullah SAW. Maka yang disayangi oleh Rasulullah itu Fatimah Az-Zahra. Masuk Fatimah itu ke dalam kamarnya Rasulullah, ngelai bahwa ayahnya itu dalam keadaan terbaring sakit yang sangat parah. Pas Fatimah itu masuk ke kamar, dibisik sama Rasulullah SAW di telinga kanannya Fatimah, wahai anakku Fatimah, bahwasanya ajalku ini sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Tak lama lagi ajalku ini sudah akan dipanggil oleh Allah. Nangis anaknya itu, nangis Fatimah itu setelah dibisikkan oleh Rasulullah tentang ajal. Setelah itu dibisikkan lagi sama Rasulullah, wahai Fatimah, di telinga sebelah kiri Fatimah, dari sekian anakku, engkaulah yang pertama kali nanti akan bertemu denganku di alam akhirat. Tersenyum Fatimah itu mendengarkan bisikan Rasulullah di telinga kirinya. Gak lama, apa kata Rasulullah, wahai Fatimah, tolong panggilkan semua istriku, suruh masuk ke kamar. Datang istri-istri Rasulullah itu masuk ke kamar, sehingga Rasulullah pun terbaring di atas pahanya istrinya. Apa kata Rasulullah, wahai istriku, ajalku ini sudah sangat dekat dengan Allah. Aku pesankan, kasih tahu, ingatin, jangan tinggalkan sholat. Wahai Fatimah, panggil cucu-cucuku Hasan dan Husain, panggil cucuku, suruh masuk ke kamar. Datanglah Hasan dan Husain masuk ke kamarnya Rasulullah. Rasulullah katakan, wahai cucu-cucuku, ajalku ini sudah sangat dekat, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan Rasulullah sebelum ajalnya diambilkan oleh Allah. Setelah itu, wahai Fatimah, dari tadi malaikat Jibril itu berdiri di pintu rumah kita. Malaikat Israel, malaikat Jibril berdiri di depan rumah kita. Izinkan malaikat Israel itu masuk ke kamarku, kata Rasulullah kepada Fatimah. Kira-kira kita, kalau kita tahu bahwa malaikat Israel itu tegak di pintu rumah kita, apa perasaan kita dalam keadaan sakit? Kalau kita tahu. Akhirnya diizinkan, datang malaikat Jibril, malaikat Israel masuk ke kamarnya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami diutuskan oleh Allah bersama Jibril, bersama malaikat Israel. Kami berdua diutuskan oleh Allah untuk datang meminta izin kepada engkau ya Rasulullah. Yang pertama, apakah engkau akan hidup selama-lamanya atau akan menghadap kepada Allah? Kata Rasulullah, aku akan menghadap kepada Allah. Malaikat Israel sebelum mencabutkan ruhnya Rasulullah minta izin kepada Rasulullah terlebih dahulu. Kalau kita kan tidak. Kalau kita kan hidup minta izin. Sekrel, iko iso loh, aku minta aku iso. Cintunya kata, hidup pakai minta izin. Karena sudah ada tertulis di kitab Lauhul Mahfuz, kitab yang nyata, sudah ada catatan-catatan tertulis yang jelas. Jadi kata Rasulullah, aku akan menghadap kepada Allah. Setelah malaikat Israel itu minta izin, baru diambillah, terpisahlah antara ruh dan jasadnya Rasulullah SAW. Berapa usianya? 63 tahun. Batas umur Rasulullah SAW. Kayak berapa Cik? 60 Leliwa ya. Leliwa ya 63. Itulah yang dikatakan khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Engkau yang Allah panjangkan usia dan umur kita, tapi dengan usia dan umur tadi kita bisa berbuat kebaikan. Makanya
senior dikasih bonus lebih.